Tapi sekarang silakan dibuka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr halaman 593. Dan sekarang perhatikan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Perhatikan, itu ada dua sukun ya. Ayat yang pertama wal fajr ya, sukunnya di huruf jim dan huruf ro ya, karena kita waqaf. Jadi sebelum ada dua sukun, di situ ada huruf fa yang berharokat fathah ya. Itu artinya ro-nya dibaca tebal ya, wal fajr ya. Jangan wal fajr, tapi wal fajr ya. Cara menebalkannya seperti itu. Kemudian ayat yang kedua walayalin ashr ya. Shinnya dihadirkan ya, karena itu adalah ar-rakhwa ya. Jangan walayalin ashr, tapi ashr ya. Ditahan sedikit. Durasi alirannya sedikit agak lama. Kemudian ayat yang ketiga, perhatikan kalimat wasyaf'i ya. Fa-nya di situ ar-rakhwa ya, jadi dialirkan wasyaf'i ya. Tambahkan juga sifat hamas di situ. Kemudian wal watr di situ tebal ya, karena sebelum ta di situ ada waw yang berharokat fathah. Dan sekarang kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Baik, cukup sekarang tayangkan. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ayat yang keempat, kalimat wal laili idza yassar ya. Itu rohnya tebal atau tipis ya. Ternyata bisa dibaca dua, bisa tebal bisa tipis ya. Tapi memang umumnya dibaca tebal ya. Jadi wal laili idza yassar ya. Sinya dialirkan terlebih dahulu karena sin memiliki sifat al-rakhawah ya. Jadi jangan wal-laili idza yasr ya, tapi wal-laili idza yasr ya. Dialirkan dulu sinnya, nampakkan sifat sofir, kemudian sifat al-hamsnya ya. Kemudian rohnya ditebalkan atau bisa juga ditipiskan ya. Karena pada kalimat wal-laili idza yasr ini ada dua wajah cara bacanya ya. Baik bisa tebal maupun bisa tipis ya. Tapi yang umum memang dibaca tebal ya. Kemudian ayat yang kelima, kalimat lidhi hijr ya. Di situ dibaca tipis ya. Karena sebelum jim di situ ada huruf ha yang berharokat kasrah ya. Di cara bacanya hijr. Jangan hijr. Jangan tebal tapi tipis. Qasamul lidhi hijr ya. Kemudian ayat yang ke-6, perhatikan kalimat tara kaifa. Hati-hati tidak boleh ada suara yang miring di situ. Jangan kaifa ya. Kaifa tapi kaifa. Kaifa fa'ala rabbuka bi'ad.
Kemudian di situ ada qalqalah, qalqalah di akhir kalimatnya. Bi'ad ya. Sekarang kita baca bersama-sama ayat 4 sampai dengan 6. 1, 2, 3. Wal-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Terus sekarang kita bukan Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Perhatikan ayat yang ketujuh ya. Kalimat Iram dzatil imad ya. Iya. Jangan sampai mirip di Iram tapi Iram. Iram dzatil imad. Kemudian ayat yang ke-8, ayat yang berikutnya. Kalimat lam yukhlaq ya. Hati-hati kha-nya ketika mensukunkan kha tidak boleh mentuju ya. Jangan tapi yukhlaq ya. Kemudian mithluha, kalimat mithluha di situ ada huruf sa ya. Sa sukun atau sa mati. Di situ tampakkan sifat al-hamznya, kemudian ar-rafa'nya ditambahkan. Jadi mithluha ya. Mithluha dialirkan. Kemudian ayat yang ke-9, perhatikan kalimat jabus sakhra ya. Karena shadnya bertasydid, berarti cara membacanya adalah keluarkan sifat shafirnya terlebih dahulu. Jadi jabus sakhra ya. Karena harokat yang bertasydid itu terdiri dari huruf yang pertama dia sukun kemudian dia berharokat ya. Jadi cara bacanya adalah jabus sakhra ya. Jabus sakhra ya. Jadi jangan jabus sakhra ya. Jadi harus nampak shafir terlebih dahulu di situ. Baik, sekarang kita baca bersama-sama ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Sekarang tanyakan wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد. Dan perhatikan ayat yang ke-10, kalimat wa fir'auna ya. Hati-hati di situ ra-nya tipis ya. Jangan dibaca wa fir'auna ya, tapi wa fir'auna tipis ya. Hati-hati juga ketika membaca kalimat auna ya. Tidak boleh auna, tidak boleh ada suara yang keluar dari hidungnya, tidak boleh guna. Tapi wa fir'auna ya. Dzil auta di situ juga auta, tidak boleh ada suara yang keluar dari hidung atau tidak boleh guna. Tidak boleh auta ya. Kemudian ayat 11 kalimat taghaw fil bilad ya. Taghaw ya. Taghaw
Di situ hati-hati tidak boleh ada gunnah juga ya. Kemudian ghainnya tidak boleh wo ya. Toghaw tapi toghaw ya. Gha-nya berharakat fathah ya. Karena fathah ya. Fathah itu adalah membuka. Jadi tidak boleh ada vokal o di situ. Alladzina taghaw ya. Taghaw fil bilad. Kemudian ayat yang ke-12, fa'aktsaru, di situ ada sifat al-hamas pada huruf kaf. Jadi fa'aktsaru jangan fa'aktsaru ya, tapi fa'aktsaru ada hembusan yang keluar. Baik, sekarang kita baca bersama-sama ayat 10 sampai 12. 1 2 3. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Sekarang kita fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Baik, sekarang perhatikan ayat yang ke-13, kalimat fasabba 'alaihim rabbuka sawta. Hati-hati, yang sering terjadi kesalahan adalah sawta itu dikiranya huruf shad ya, bukan sawta tapi sawta ya, bukan huruf shad, di situ sin ya. Kemudian ayat ke-14, kalimat labil mirsad, di situ tebal atau tipis rohnya? Rohnya tebal atau tipis? Jadi mirsad tidak, tapi tebal ya. Mirsad itu tebal ya, karena meskipun sebelum huruf roh itu harokatnya kasrah, dilihat setelah huruf rohnya ya. Setelah huruf rohnya itu adalah huruf sad, huruf isti'la ya. Jadi cara bacanya adalah tebal ya. Jadi bukan labil mirsad, tapi labil mirsad, tebal. Baik, sekarang kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 15. 1 2 3. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Baik, cukup, sekarang kita lanjutkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
Wa amma di situ ada mad jaiz ya. Jadi dibaca 6, 4 atau 6 ya. Kalaupun mau membaca 2 harokat, contoh wa amma idza ya, boleh, tapi semua mad jaiz harus dibaca 2 ya. Jangan hanya kalimat atau bacaan di satu tempat saja yang dibaca 2 harokat ya. Tapi semuanya dibaca 2 harokat. Kalau mau 2 sekalian. Kalau mau 4 semua. Di situ mad jaiz ada pada kalimat wa amma idza dan rabbi ahana. Kalau mau dibaca 2 semua. Contoh wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya, di situ disamaratakan. Tidak boleh misalkan wa amma yang pertama itu dibaca 4 atau 6, kemudian robbinya, kalimat robbi ahanannya dibaca 2 harokat ya. Harus sama rata ya. Contohnya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan ya. Tadi wa ammanya 6 harokat, tapi robbinya ahanannya 2 harokat. Tidak boleh, harus sama rata ya. Kemudian kita perhatikan pada kalimat mabtalahu. Jadi di situ ada qalqalah ya, dibantulkan. Rizqahu ya. Di situ nampakkan sifat shafirnya rizqahu. Jangan rizqahu tapi rizqahu. Sama seperti suaranya lebah ya. Rizqahu. Fayaqulu. Jadi di situ tidak boleh ada gunnah atau suara yang keluar dari hidung. Baik, sekarang kita baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, 3. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Cukup, subhanallahul azim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka